Shalom, saudara pemirsa di mana saja Anda berada. Salam jumpa bersama saya di Tabura Injil, Pendeta Leonard Karai, Sarjana Sains Teologi. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Alkitab dalam keadaan terbuka, dan marilah kita berdoa meminta terang dari Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman ini. Kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Bapa yang kami sembah di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menjadi firman yang hidup bagi kami. Pada saat ini kami bersama-sama dengan seluruh pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, yang hari ini sedang menyaksikan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya roh kebenaran, roh penyuci akan terus menyertai kami lewat kebenaran firman Tuhan, agar kami dibimbing untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 1, yaitu ada ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27, tapi kita akan membaca ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pada bagian ini, yaitu pendengar atau pelaku firman. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sampai di sini jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus selama-lamanya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita ada pada saat ini dalam perenungan firman Tuhan dengan tema ibadah yang benar. Tentunya kita tahu bahwa setiap kita sebagai orang yang mengaku Tuhan sebagai juru selamat kita, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan kepada kita rahmat dan keselamatan yang sempurna, kita wajib untuk datang dan berbakti kepada Tuhan dalam bentuk ibadah. Melihat dari ayat yang telah kita baca dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 26, yaitu jikalau ada seorang
yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Hal ini biasa terjadi dalam kehidupan jemaat, dalam praktek-praktek peribadahan dalam jemaat. Ketika seorang pengkhotbah telah berdiri, telah memulai untuk melakukan khotbahnya, di situ banyak terjadi penilaian-penilaian khusus. Dan penilaian-penilaian ini yang mendasari sehingga seseorang sulit untuk datang pada waktu di mana dia harus beribadah dengan cara yang benar. Pemirsa yang Kristus kasihi, kita melihat bahwa Yakobus menuliskan bagian ini. Dia mau agar setiap orang yang mau beribadah harus mengekang lidahnya. Mengekang lidah ini adalah sesuatu yang biasa dipasang pada seekor kuda. Kekang itu biasa dipasang pada seekor kuda. Ketika kuda atau seseorang yang hendak mengendarai kuda untuk bepergian, dia harus memasang kekang pada kuda tersebut. Mengapa hal ini harus dilakukan? Supaya kuda tersebut akan mengikuti arah yang ditentukan oleh seseorang yang mengendarai kuda tersebut. Dengan demikian, maka ketika kita melihat Yakobus menuliskan, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ini sangat berkaitan dengan setiap kita harus menjaga kekudusan kita untuk tetap bergantung pada siapa yang memimpin dan seperti apa dia memimpin dan kemana dia akan memimpin kita. Pemirsa di mana saja Anda berada, saat ini bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama terus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita ada dalam suatu ibadah yang benar. Kita lanjut pada bagian dari ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ya, rupanya ada ibadah yang murni dan standarnya diakui oleh Bapa kita di sorga. Pemirsa di mana saja Anda berada, kita melihat bagian ini bersama-sama. Ibadah yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Tentunya pemirsa tahu bahwa siapa itu yatim piatu dan siapa itu janda-janda. Dalam kategori orang-orang seperti yatim piatu dan janda-janda, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan kasih sayang. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan perhatian. Oleh sebab itu, setiap kita yang telah diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan menunjukkannya dalam perilaku kita sebagai orang-orang yang melakukan ibadah yang benar di hadapan Allah. Dan setelah kita mengunjungi yatim piatu dan janda, kita juga tidak boleh lupa bahwa kita harus menjaga supaya diri kita sendiri tidak dicemarkan oleh dunia ini.
Apa yang harus kita lakukan supaya ketika kita mencoba untuk menolong orang lain, kita pun perlu ditolong? Kita belajar dari karakter Yesus ketika dia turun untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang miskin dan menyatakan belas kasihannya kepada mereka. Tanda dari belas kasihan yang ditunjukkan kepada orang-orang miskin yang dilakukan oleh Yesus adalah sebuah tanda yang dilakukan tanpa menuntut balas. Jadi wujud dari belas kasihan adalah tidak menuntut balas. Saudara pemirsa yang tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di saat ini kita telah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, satu sosok atau satu figur yang perlu menjadi dasar dari tumpuan pelayanan kita, semua yang kita lakukan hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Segala sesuatu yang kita lakukan di bawah kolong langit, kita harus tahu dasarnya. Kita harus benar-benar beriman kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang telah memberi nyawanya, darahnya untuk kita, agar kita pun dengan belas kasihan yang telah diterima, melakukannya kepada setiap orang yang kita temui. Demikian perenungan kita di saat ini. Kiranya Roh Kudus yang mempunyai firman akan terus memberkati kita dalam menjalani hidup dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja semesta alam, Bapa yang kami sembah di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena saat ini firman-Mu masih terus mengingatkan kami sebagai warga gereja yang baik, sebagai anggota dari jemaat Tuhan yang baik. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba-Mu yang pada saat ini telah selesai dalam berkata-kata. Firman Tuhan telah dibentangkan. Setiap telinga, setiap mata yang telah melihat, yang telah mendengar. Kiranya Tuhan Allah dari tempat ini, hamba berdoa Engkau terus memberkati mereka. Agar lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, setiap pribadi maupun keluarga akan mendapat berkat. Dan dari berkat yang mereka terima, mereka akan terus menyatakan kasih-Nya kepada sekian orang yang ditemuinya, di mana saja mereka berada. Allah Tuhan yang hidup, inilah kami. Ini lewat penampilan kami di tabura Injil, firman Tuhan akan terus dibentangkan. Tuhan Allah yang Kau memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh mereka. Tim yang telah mempersiapkan bagian ini, Tuhan juga Engkau memberkatinya. Agar segala sesuatu yang kami lakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa tabura Injil di mana saja Anda berada, saat ini kami telah selesai. Lebih dan kurangnya, kiranya Tuhan yang mempunyai firman akan terus memberkati saudara di mana saja Anda berada, dalam pekerjaan, dalam aktivitas. Kiranya Tuhan sumber hidup terus menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom.